Jangan dijual itu tanah jika harganya terlalu rendah. Bekerjalah dengan amanah karena kerja adalah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Aku mau awali aktivitas aku dengan metikin cabai karena memang cabenya ini tuh udah banyak yang masak-masak, udah merah-merah. Itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, lumayan kelihatan sih ya di kamera. Itu tuh beberapa tuh kelihatan banget udah merah-merah dan itu tuh lumayan banyak gitu. Jadi di sini tuh aku mau langsung petikin aja. Sebenarnya ini tuh anak-anak itu baru bangun tidur gitu ya teman-teman. Tadi itu pas mereka tidur aku sempetin buat ngedit sama dubbing video dulu. Tadi sih sebenarnya aku juga ikutan tidur siang gitu sama mereka gitu ya. Tapi ternyata sekitar setengah jam aku tertidur gitu, aku kebangun. Terus aku mau tidur lagi itu udah nggak bisa. Jadinya aku bangun ngedit dan dubbing video gitu ya. Nah berhubung kerjaan aku buat ngurusin video udah beres, aku tuh bingung pengen ngapain lagi. Sedangkan itu masih belum terlalu sore gitu ya, belum waktunya masak juga, masih senggang lah gitu ya waktu aku. Dan anak-anak itu bangun, jadi ya udah aku ajakin mereka main bentar. Lalu pas mereka itu udah mulai anteng, aku mau metikin cabai aja. Jadi sebelum aku beraktivitas yang kayak masak-masak di dapur, aku mau metikin cabai ini aja lah dulu biar nanti tuh nggak sore-sore banget gitu ya aku tuh metikin cabainya. Sekarang ini di tempat aku itu cuaca itu terkadang dadakan itu panas banget ya teman-teman, tapi terkadang itu tiba-tiba hujan lebat disertai angin kencang. Mungkin karena memang cuaca itu tuh yang kayak memang tiba-tiba panas banget terus tiba-tiba hujan gitu ya. Jadi kayak buah cabai ini juga menurut aku nggak yang terlalu banyak kayak sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi ya mungkin itu perlu dipupuk lagi ya, tapi aku tuh nggak tahu pupuknya itu apa karena kan kami tuh nggak pernah pakai pupuk kimia ya. Nanti deh aku mau tanya Pak suami dulu gimana caranya biar cabenya itu banyak lagi buahnya kayak sebelumnya gitu ya, kayak awal-awal dulu gitu kan. Ya memang sih ini kan udah lumayan beberapa lama juga ya teman-teman untuk cabai ini. Jadi ya wajar juga sih kalau buahnya itu udah mulai berkurang, tapi ya kita usahakan aja semaksimal mungkin, siapa tahu masih bisa gitu ya buahnya ini tuh dibikin lebih lebat lagi. Nah aku nggak videoin secara keseluruhan, ini udah beres saja aku panen cabai, alhamdulillah dapat segini. Ya ini tuh dipetikinnya juga yang mateng-mateng dan yang mengkal-mengkal ya teman-teman, alhamdulillah. Oke lanjut, di sini tuh aku mau nyiramin cabai ini ya teman-teman. Pokoknya sebelum aku itu mau masak-masak ke dapur, aku tuh mau beresin dulu lah untuk urusan cabai ini. Tadi udah aku petik cabainya, sekarang aku mau kasih mereka minum dulu biar mereka itu mau berbuah lagi gitu ya. Kadang itu kalau misalnya nyiram cabai kayak gini aku tuh nggak ada waktu yang pasti ya teman-teman. Terkadang pagi hari aku udah siram gitu, terkadang ya sore baru aku siram, tergantung sih. Apalagi kalau misalnya udah hujan ya nggak perlu nyiram karena udah disiram sama air hujan. Nah udah beres nyiram cabai yang ini, lanjut lagi ke bagian sini ya teman-teman yang tadi pagi aku beresin. Jadi ini tuh masih lanjutan lah ya dari video yang sebelumnya karena kan bajunya juga masih sama ya. Di sini aku mau juga siramin cabai-cabai ini. Pas aku cek cabai-cabai ini tuh udah ada yang mateng gitu teman-teman. Tapi tadi tuh memang sempat aku ambil juga sih buahnya nggak terlalu banyak. Itu tuh udah dipatokin sama ayam gitu ya, banyak buahnya yang udah dipatokin sama ayam. Itu makanya aku tuh mager gitu yang buat ngerawat cabai di area situ karena ya itu pas cabenya itu mateng ayam udah duluan makan gitu teman-teman. Padahal kan cabai itu pedes ya, tapi tetap aja dimakan sama ayam. Oke lanjut lagi, di sini tuh aku mau liatin ke kalian, ini tuh Pak suami lagi ngeracun rumput. Jadi tadi tuh ceritanya dia itu minta racun rumput sama temennya gitu ya, satu cap atau satu tabung kayak gini karena memang ini tuh udah bener-bener parah banget untuk rumputnya gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya mau dibersihin manual kayaknya nggak bakalan sanggup gitu ya. Jadi ya udah di sini Pak suami tuh nyemprot aja untuk si rumput-rumputnya ini biar rumput-rumputnya ini tuh pada mati gitu.
Ini tuh Pak suami tuh pulang kerja gitu ya teman-teman, tapi nggak baru-baru banget sih, udah lumayan lama juga, udah 1 jaman gitulah pulang kerja. Jadi tadi tuh ada temennya gitu yang datang ke rumah, jadi dia itu mau minjam gitu ya cap ini gitu. Jadi ya udah deh, di sini tuh sekalian aja Pak suami tuh mau nyemprot juga di area sini gitu, karena memang kebetulan ini kan udah semak gitu ya. Jadi temennya tadi dimintai lah untuk obat atau racun gitu ya teman-teman, racun rumput, dan dikasih sama temennya gitu. Nah, di sini tuh memang apa ya, kayak memang area yang lumayan bikin aku nggak nyaman sih teman-teman, karena memang banyak banget pohon-pohon sawit ini kan. Jadinya ya mau gimana gitu ya, mau di apa, kayak mau diungsiin kemana gitu ya teman-teman untuk pohon sawitnya. Karena ya memang sawit itu lama lapuknya. Nah, ini kalian jangan salfok sama aku, yang lagi nyiremin itu tuh adalah apa sih namanya ya, anak kelengkeng teman-teman. Jadi itu tadi Pak suami tuh nggak sengaja buat nyemprot. Aku tuh kebetulan ada di situ, aku bilang, "Loh kok disemprot ya?" Aku bilang. Langsung dibilang Pak suami, "Sana ambil air cepet," gitu ya. Jadi aku langsung lari ngambil air dan aku siram itu ya biar nggak mati gitu teman-teman. Karena kan itu tuh lumayan mahal gitu teman-teman untuk anak kelengkeng gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya pengen banget sih lagi nambah gitu ya teman-teman, kayak tumbuhan kayak gitu, cuman ya belum sekarang lah ya. Tunggu dulu keadaan dan kondisinya nanti, karena kan areanya juga kalian tuh bisa lihat sendiri lah tadi ya, itu masih berantakan banget. Oke, di sini aku tuh mau lanjut ke dapur buat masak. Di sini aku lagi bikin telur dadar tahu buat anak-anak ya. Tadi aku pakai tahu putih 1, terus telurnya juga 1. Aku kasih irisan bawang merah, bawang putih sama daun bawang. Kalau untuk bumbunya sih cuman pakai garam terus juga roiko. Pengennya sih tadi dikasih merica bubuk, tapi ternyata malah habis gitu. Jadi ya cuman garam sama roiko bubuk doang. Ini aku bikin telur dadar ini buat anak-anak ya teman-teman, karena memang anak-anak itu suka dan udah lumayan lama juga sih mereka itu nggak aku bikinin telur dadar tahu kayak gini. Jadinya hari ini aku bikin lauk mereka ini aja. Kalau misalnya aku nanti lauknya sama Pak suami, itu tadi kalian udah bisa lihat sendiri lah sedikit bayangan ya teman-teman, ada beberapa bahan makanan, ada teri juga gitu ya. Jadi aku mau masak itu aja. Nah, di sini minyaknya aku tambahin karena memang kan bikin telur dadar tadi minyaknya nggak terlalu banyak. Lanjut di sini tuh aku goreng tempe ya teman-teman. Ini tempe udah aku potong-potongin dadu gitu tadi. Lanjut di sini aku goreng aja untuk tempenya. Hari ini tuh aku mau masak menu yang campur-campur aja ya teman-teman. Udah lama banget aku itu nggak masak tempe, karena jujur aku tuh rada-rada bosen gitu sama tempe teman-teman, ngelihatnya aja tuh kayak nggak selera gitu. Tapi kalau misalnya nggak dimasak sesekali itu juga rasanya kangen gitu. Makanya ya udah di sini hari ini aku mau masak tempe. Tapi biar kayak selera makan itu tetap terpancing gitu ya, tetap bagus. Di sini aku mau masak tempe ini dicampur sama jengkol juga sedikit. Aku iris kecil-kecil gitu untuk jengkolnya. Terus nanti jengkolnya itu juga ada temennya juga teri ya teman-teman. Jadi kayak sambal campur-campur gitu. Ada jengkol, ada tempe, dan ada teri. Ini jengkolnya udah mateng, udah aku angkat dan langsung aku cemplungin ke dalam air biar empuk seperti biasa. Lanjut di sini tuh aku goreng untuk si terinya ya teman-teman, dan ini terinya udah mateng aja. Pokoknya di sini videonya aku bikin sesingkat-singkatnya aja lah ya, biar durasi pas masak-masak nggak terlalu panjang dan kalian nggak terlalu bosan. Tapi kalau misalnya aku nggak ngerekord tentang aku masak-masak itu juga nggak mungkin ya teman-teman. Karena apa? Karena memang aku itu bingung gitu ya, pengen masukin video apa lagi gitu ya teman-teman. Terus juga biar kalian juga siapa tahu dapat inspirasi gitu ya dari menu masakan aku ya, walaupun menu aku itu kayak biasa-biasa aja, kayak gini-gini aja gitu ya. Tapi ya siapa tahu kalian itu yang sebenarnya lagi pusing pengen masak apa, terus kalian lihat aku itu lagi masak menu campur-campur, jadinya kalian tuh juga dapat inspirasi gitu. Nah, ini tuh cabenya tadi itu tuh udah aku rebus dan juga aku ulek ya teman-teman. Jadinya tadi udah dikasih garam, jadi sini tuh tinggal nambahin garam dikit. Karena memang tadi tuh pas ngulek itu cuma ditambahin dikit doang garamnya, terus aku tambahin micin ya. Aku tuh sekarang udah mulai seneng lagi dengan cabai yang direbus, karena memang kan kayak ngalusinnya itu lebih mudah gitu ya. Dan terkadang juga walaupun cabainya di blender, aku juga rebus tetap gitu ya teman-teman, biar kayak lebih enak aja rasa cabainya dan bau lamunya itu berkurang.
Dan seperti biasanya lagi, cabenya setengah mateng, masukin jengkolnya lalu biarin, dan kalau udah mateng sempurna baru udah dicemplungin untuk si tempe dan juga si terinya. Masya Allah, menu campur-campur kayak gini dimakan pakai nasi anget aja ini tuh udah enak banget ya teman-teman. Nanti ditambahin aja lalapan timun gitu ya, ini tuh Masya Allah udah nikmat sih menurut aku. Ini tuh kelihatannya banyak ya teman-teman, tapi ini tuh karena memang sambal kayak gini tuh lumayan diminati di rumah. Ini tuh malah kayak bolak-balik gitu Pak suami makan gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kalau misalnya Pak suami suka dan semangat makan, kita juga yang masak semangat gitu ya. Nah ini dia menu kami hari ini, sambal jengkol dan teri dicampur sama tempe. Lalu ada telur dadar tahu dan itu ada lalapannya timun. Masya Allah bener-bener nikmat yang luar biasa. Jangan pernah untuk kita itu lupa bersyukur ya teman-teman dengan apa yang udah Allah kasih dan udah Allah percayakan ke kita. Oke, kebiasaan yang nggak boleh di skip yaitu bersih-bersih dapur setelah memasak. Pokoknya jangan pernah kalian skip bagian ini ya teman-teman, karena kalau misalnya kalian udah terbiasa untuk melakukan aktivitas ini tuh kalian itu akan merasa ada yang kurang kalau misalnya kalian itu belum beberes setelah kalian itu memasak gitu ya. Nah karena kebiasaan-kebiasaan kayak gini tuh harus dipupuk ya teman-teman, harus dibiasakan dulu. Pokoknya kita tuh harus benar-benar bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baik, karena kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini tuh benar-benar banyak banget pengaruhnya ke diri kita sendiri dan juga ke dapur kita pastinya ya. Jadi dapur kita pas kita tinggal itu tuh udah bersih. Oh iya teman-teman, aku juga mau sekalian nih buat nyapa teman-teman semuanya. Berhubung aku tuh belum sapa-sapa, jadi aku mau sapa-sapa dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah klik dan yang udah nonton video aku ini ya. Semoga bisa menginspirasi, memotivasi, dan sedikit menghibur kalian. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh banget ya teman-teman untuk kalian bantu aku ngembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta jika ada kritik dan saran, boleh banget juga untuk kalian bantu sampaikan di kolom komentar ya, agar channel aku ini jadi jauh lebih baik. Untuk kalian yang udah selalu support dan selalu dukung, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Untuk kalian yang ingin mengapresiasi videoku ini, boleh banget untuk kalian itu memberikan saweran dengan cara kalian itu membeli super thanks yang ada di bawah video aku. Ada logo love dan ada tulisan dolar gitu di dalamnya atau logo dolar. Kalian itu boleh klik aja dan langsung menyelesaikan pembayarannya. Oke deh teman-teman, lanjut ke videonya lagi ya. Tadi udah beres, aku itu bersih-bersih dapur. Di sini aku mau langsung gercep buat nyuci piring karena memang ini tuh udah lumayan sore ya teman-teman, dan juga udah lumayan mendung. Jadi di sini aku mau gercep aja nyuci piring dulu lah ya, biar kayak lebih cepet gitu ya kerjaan ini beresnya. Karena kalau misalnya nyuci piring ini kalau udah hujan nanti kan udah susah ya teman-teman. Jadi ya sebelum hujan, sebelum tambah gelap, jadi di sini aku dahuluin aja ini. Kalau untuk yang nyapu-nyapu kayak gitu kan itu nanti juga bisa gitu ya teman-teman. Kalau di kamar mandi aku ini, kalau misalnya cuaca itu udah hujan, itu udah susah buat nyuci piring ya teman-teman. Bisa sih bisa gitu ya dekat pintu, tapi itu rada-rada ribet menurut aku ya. Jadi kalau misalnya cuaca itu udah mau hujan gitu ya, aku tuh langsung gercep aja buru-buru buat nyuci piring. Karena kalau udah hujan nanti terkadang itu tuh jadi agak mager gitu loh buat nyuci piringnya gitu, apalagi cucian piringnya itu banyak. Nah lanjut, setelah aku beres nyuci piring, di sini aku lanjut juga buat nyapu. Seperti yang aku bilang ya teman-teman, kalau misalnya dapur itu harus ditinggal itu dalam keadaan bersih. Jadi pas kita itu udah beres masak, bersih-bersih area kompor dan sekitarannya, dan jangan lupa juga buat disapu langsung gitu ya. Pokoknya pas kita tinggal kayak dapur kita tuh udah bener-bener bersih gitu ya teman-teman. Itu di dalam karung atau di dalam goni yang warna putih itu adalah pakan ayam, itu buat makan ayam. Jadinya ditaruhnya di situ aja, karena kalau taruh di luar takutnya nanti itu tuh malah kena air gitu ya kalau pas hujan, atau misalnya dipatokin sama ayam-ayam lain. Oke lanjut, di sini aku menutup jendela dulu, tapi masih belum selesai kerjaan aku. Di sini aku mau ke area samping buat ngebakar sampah ya teman-teman, karena memang ini tuh aku lihat sih udah rada-rada mulai kering. Aku mau coba aja dulu buat ngebakar, siapa tahu nanti tuh kebakar gitu ya semuanya. Jadi di sini aku coba dulu buat ngebakarin ini sampah gitu ya sebelum aku itu tinggal mandi. Oke
Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share bisa menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.